Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Faris Ahmad dari kelas 2A NPM 25783013. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi for, while, dan do while. Perulangan for. Perulangan for adalah salah satu jenis perulangan dalam pemrograman yang digunakan ketika kita sudah mengetahui dengan pasti berapa kali suatu proses akan dilakukan. Perulangan ini sangat sering digunakan karena bentuknya yang ringkas dan mudah dipahami. Di dalam perulangan for, terdapat 3 komponen utama, yaitu inisialisasi, kondisi, dan perubahan nilai. Inisialisasi digunakan untuk menentukan nilai awal dari variabel perulangan. Biasanya kita menggunakan variabel seperti i sebagai penghitung. Kemudian kondisi digunakan untuk menentukan apakah perulangan masih boleh berjalan atau harus berhenti. Sedangkan perubahan nilai seperti penambahan atau pengurangan berfungsi untuk mengatur jalannya perulangan agar tidak terus berlangsung tanpa henti. Cara kerja perulangan for dimulai dari inisialisasi. Setelah itu, kondisi akan diperiksa. Jika kondisi tersebut bernilai benar, maka program akan menjalankan perintah yang ada dalam blok for. Setelah 1 kali perulangan selesai, nilai variabel akan diperbarui sesuai dengan increment atau decrement. Kemudian, kondisi diperiksa kembali. Proses ini akan terus berlangsung sampai kondisi tidak terpenuhi. Sebagai contoh sederhana, bayangkan kita ingin menampilkan angka dari 1 sampai 10. Jika tidak menggunakan perulangan, kita harus menulis perintah sebanyak 10 kali. Namun, dengan for, kita cukup menulis 1 blok perintah dan komputer akan mengulanginya secara otomatis. Di dalam kehidupan sehari-hari, perulangan for bisa diibaratkan seperti kita menghitung jumlah langkah saat berjalan. Misal, kita diminta berjalan sebanyak 10 langkah. Kita sudah tahu jumlahnya dari awal, sehingga kita tinggal melangkah sambil menghitung 1 sampai 10. Setelah sampai angka 10, kita berhenti. Kelebihan dari perulangan for adalah strukturnya yang rapi dan mudah dibaca. Semua komponen ditulis dalam satu baris, sehingga programmer dapat dengan cepat memahami bagaimana perulangan tersebut bekerja. Selain itu, for sangat cocok digunakan untuk perulangan yang jumlahnya sudah pasti, seperti menampilkan data, pencetak angka, atau mengakses elemen dalam array. Namun, perulangan for juga memiliki kekurangan. Salah satunya adalah kurang fleksibel jika digunakan untuk kondisi yang tidak pasti. Misalnya, jika kita tidak tahu berapa kali suatu proses harus diulang, maka penggunaan for menjadi kurang efektif dibandingkan dengan while. Kesimpulannya, perulangan for adalah pilihan yang tepat ketika kita sudah mengetahui jumlah perulangan sejak awal. Dengan menggunakan for, kita dapat membuat kode yang lebih singkat, rapi, dan mudah dipahami. Baik, kita akan masuk ke pembahasan materi kedua, yaitu perulangan while. Perulangan while adalah perulangan yang digunakan ketika jumlah pengulangan belum diketahui secara pasti. Perulangan ini bergantung pada suatu kondisi. Selama kondisi tersebut bernilai benar, maka perulangan akan terus dijalankan. Berbeda dengan for, perulangan while hanya memiliki satu bagian utama, yaitu kondisi. Oleh karena itu, inisialisasi variabel biasanya dilakukan sebelum perulangan dimulai, dan perubahan nilai dilakukan dalam blok perulangan. Cara kerja perulangan while dimulai dengan memeriksa kondisi terlebih dahulu. Jika kondisi bernilai benar, maka program akan menjalankan perintah di dalam blok while. Setelah itu, kondisi akan diperiksa kembali. Jika masih benar, maka perulangan akan terus berjalan.
Namun, jika kondisi sudah tidak terpenuhi, maka perulangan akan berhenti. Hal penting yang harus diperhatikan dalam penggunaan while adalah memastikan bahwa kondisi suatu saat akan menjadi salah. Jika tidak, maka akan terjadi infinite loop, yaitu perulangan yang tidak pernah berhenti. Hal ini bisa menyebabkan program menjadi error atau bahkan crash. Sebagai contoh, dalam kehidupan sehari-hari, bayangkan kita sedang menunggu bus di halte. Selama bus belum datang, kita akan terus menunggu. Namun, ketika bus sudah datang, kita berhenti menunggu dan naik ke dalam bus. Situasi ini menggambarkan cara kerja perulangan while. Perulangan while memiliki kelebihan dan fleksibilitas. Perulangan ini sangat cocok digunakan untuk kondisi yang tidak dapat dipastikan jumlahnya sejak awal, seperti menunggu input dari pengguna atau membaca data hingga batas tertentu. Namun, kekurangan dari while adalah kita harus lebih berhati-hati dalam menulis kondisi dan perubahan nilai. Jika tidak menambahkan perubahan nilai, maka perulangan bisa berjalan tanpa henti. Perulangan while biasanya digunakan dalam program yang bersifat dinamis, seperti pertama, program interaktif dengan pengguna. Yang kedua, sistem yang berjalan terus selama kondisi tertentu terpenuhi. Yang ketiga, pengelolaan data yang jumlahnya tidak diketahui. Kesimpulannya, perulangan while adalah jenis perulangan yang digunakan ketika jumlah pengulangan tidak diketahui secara pasti dan bergantung pada suatu kondisi, di mana proses akan terus berjalan selama kondisi bernilai benar dan akan berhenti saat kondisi menjadi salah. Perulangan ini bersifat fleksibel dan cocok untuk situasi dinamis seperti menunggu input pengguna, namun harus digunakan dengan hati-hati agar kondisi dapat berubah dan tidak menyebabkan infinite loop atau perulangan tanpa henti. Baik, kita akan masuk ke penjelasan ketiga tentang perulangan do while. Perulangan do while adalah jenis perulangan yang mirip dengan while, tetapi memiliki perbedaan utama dalam cara kerjanya. Pada perulangan ini, perintah akan dijalankan terlebih dahulu, kemudian kondisi akan diperiksa di bagian akhir. Karena kondisi diperiksa di bagian akhir, maka perulangan do while pasti akan dijalankan minimal satu kali, meskipun kondisi awalnya tidak terpenuhi. Inilah yang menjadi ciri khas utama dari do while. Struktur do while terdiri dari dua bagian, yaitu blok do yang berisi perintah dan while yang berisi kondisi di akhir. Cara kerjanya dimulai dengan menjalankan perintah di dalam blok do. Setelah itu, kondisi akan diperiksa. Jika kondisi bernilai benar, maka perulangan akan diulang kembali. Jika kondisi salah, maka perulangan akan berhenti. Dalam kehidupan sehari-hari, perulangan do while bisa diibaratkan seperti ketika kita mencoba sesuatu setidaknya satu kali. Misalnya, kita mencoba membuka sebuah aplikasi. Kita pasti akan mencoba membukanya terlebih dahulu. Baru setelah itu, kita memutuskan apakah akan mencoba lagi atau tidak. Perulangan ini sangat cocok digunakan dalam program yang membutuhkan interaksi dengan pengguna. Contohnya adalah program menu, di mana pengguna akan terus diberikan pilihan sampai mereka memilih untuk keluar. Kelebihan dari do while adalah menjamin bahwa program akan dijalankan minimal satu kali. Hal ini sangat berguna dalam situasi di mana suatu proses tidak boleh dilewati. Namun, kekurangannya adalah perulangan ini tidak selalu diperlukan. Jika kondisi bisa diperiksa di awal, maka penggunaan while sering kali lebih sederhana. Kesimpulannya,
Perulangan do while adalah jenis perulangan yang memiliki karakteristik utama, yaitu menjalankan perintah terlebih dahulu sebelum memeriksa kondisi, sehingga perulangan ini pasti akan dijalankan minimal satu kali, meskipun kondisi awal bernilai salah. Hal ini membuat do while sangat cocok digunakan dalam situasi yang mengharuskan suatu proses tetap terjadi, setidaknya sekali, seperti dalam program berbasis menu, pengambilan input dari pengguna, atau sistem interaktif lainnya. Cara kerjanya dimulai dengan mengeksekusi blok perintah pada bagian do, kemudian dilanjutkan dengan pengecekan kondisi pada bagian while. Jika kondisi masih bernilai benar, maka perulangan akan diulang kembali. Dan jika kondisi bernilai salah, maka perulangan akan berhenti. Meskipun memiliki keunggulan dalam menjamin eksekusi minimal satu kali, penggunaan do while tetap harus disertai dengan pengaturan kondisi yang tepat agar tidak menyebabkan perulangan berjalan terus-menerus tanpa henti. Sekian video penjelasan dari saya. Maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video.